نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang akhbarus salaf, berita-berita tentang salafus saleh, yang mana pada hari ini insyaallah kita masuk pembahasan ulumul himmah fiqhi, semangat tinggi para salafus saleh dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Sebelumnya ada baiknya tentang tafsir mudah dari dua surat yang dibaca di dalam salat maghrib tadi. Yang pertama-tama adalah surat Al-Fil. Pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Surat ini berkisah tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ceritanya, Abraha saat itu berada di Son'a, di negeri Yaman. Dia adalah seorang Nasrani dan seorang penguasa di sana. Dia ingin menyaingi Ka'bah. Kenapa orang-orang itu kalau haji pergi ke Ka'bah? Tiap tahun selalu banyak orang pergi ke Mekah, ke Ka'bah. Lalu dia bikin gereja. Gereja yang besar, yang megah, yang mewah, yang tinggi menjulang. Saking tingginya menjulang, sehingga orang yang memakai topi, kalau lihat bagian atas gereja itu, maka topinya jatuh. Saking tingginya gereja itu. Dengan harapan orang-orang tidak lagi pergi ke Ka'bah, ke Mekah, tapi pergi ke gerejanya dia, haji di sana. Ternyata tidak berhasil, bahkan sempat dilecehkan oleh sebagian orang dari Mekah gerejanya itu. Lalu dia tidak terima, dia marah, dia naik pitam, dia beserta rombongannya menunggang gajah, pergi dengan tujuan Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Berangkat sampai di sebuah tempat namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir atau Wadi Al-Muhassir. Itu di daerah antara Mina dan Mekah. Wadi Muhassir. Yang mana kita kalau dari Mina ke Musdalifah lalu menuju ke Mekah kan? Di sana ada tempat namanya Wadil Muhassir. Kita dianjurkan berjalan cepat kalau lewat daerah itu. Sampai di Wadil Muhassir itu, subhanallah, gajah kalau diarahkan menuju ke Ka'bah tidak bisa jalan, nabrak. Seakan-akan ada temboknya. Padahal kalau dilihat dengan mata tidak ada tembok. Diarahkan ke sana, nabrak lagi. Kalau dialihkan ke tempat lain, ke tujuan lain, arah lain, gajahnya lari. Sementara orang-orang Mekah takut, khawatir. Wah, ini ada pasukan bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Lalu mereka datang kepada kakek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib, yang beliau juga merupakan juru kunci Ka'bah, yang menjaga Ka'bah, tokoh masyarakat yang dituakan di sana.
Wahai Abu Thalib, bagaimana ini? Ada pasukan bergajah mau menyerbu Ka'bah. Yang bisa kita lakukan apa untuk bela Ka'bah? Kemudian beliau dengan penuh keyakinan menjawab, innalaha rabban yahmiha. Sesungguhnya Ka'bah itu punya Tuhan, dan Tuhannya Ka'bah pasti melindungi Ka'bah. Jangan khawatir. Tuhannya Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasukan bergajah tetap hendak menyerbu, tapi enggak bisa masuk. Di sana seakan-akan ada tembok nabrak. Karena mereka tetap mempunyai niat buruk, terus enggak bisa dinasehati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, burung banyak sekali. Berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil. Masing-masing burung membawa 3 batu yang sangat panas. Yang satu di paruhnya, yang 2 berada di cakarnya. Masing-masing burung bawa 3 batu. Lalu batu itu dilepaskan, dilemparkan kepada mereka, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Maksudnya tembus. Kalau kena batu itu kepalanya, tembus sampai bawah. Kalau kena dadanya, tembus ke belakang, tembus. Subhanallah. Zaman dulu belum ada senjata. Sekarang kan ada tembak, pistol ya, tembak, tembus. Nah dulu tidak ada pistol, tidak ada bom, tidak ada basoka, tidak ada. Tapi Allah ada. Allah ada. Itu gantinya tembak, gantinya peluru, gantinya timah panas, yaitu batu-batu yang sangat panas, hijarah min sijil. Dan tahun itu mereka hancur, mati semuanya. Jadi jangan khawatir, orang yang hendak bermaksud buruk kepada Ka'bah itu rusak sendiri, kalah sendiri, hancur sendiri. Dan bahkan Al-Haramain Asy-Syarifain, Mekah dan Madinah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan ke Madinah. Kemudian kisah ini dikenal dengan tahun gajah. Tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Dan setelah kejadian itu lahirlah orang besar sepanjang masa, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kelahiran beliau dihubungkan dengan kejadian besar ini, lahir pada tahun gajah. Kemudian yang kedua adalah surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Quraisy adalah salah satu suku di Mekah, suku yang termasuk dihormati, dimuliakan, termasuk suku Rasulullah Muhammad SAW, suku Quraisy. Mereka mempunyai kebiasaan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i syita'i was-sayf. Mereka punya kebiasaan mengadakan perjalanan pada musim syita, musim dingin, dan sayf, musim panas. Di negara Arab sana itu ada 4 musim. Musim dingin, kemudian musim gugur, musim panas, musim semi. 4 musim. Lah mereka punya kebiasaan musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin, kebiasaan mereka itu pergi ke negeri Yaman. Karena di negeri Yaman kalau musim dingin itu cuacanya bagus sekali, negeri Yaman. Terutama di Hadramut itu bagus kalau musim dingin, bagus sekali. Cuacanya enak. Kemudian saat itu juga ketika musim dingin di negeri Yaman itu untuk jual beli bagus, ekonomi bagus, pasarnya lagi ramai, musim pasaran. Kemudian kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Syam itu meliputi Yordania, Lebanon, Palestina, dan Suriah. Musim panas negeri Syam itu bagus sekali, musim pasaran yang ramai, untuk santai, buah-buahan juga bagus, untuk berdagang dan yang lain-lainnya.
Itu kebiasaan mereka. Dan ini adalah nikmat. Allah memberikan nikmat bisa mengadakan perjalanan. Musim dingin, musim panas, nikmat. Rihlah. Bepergian itu perlu. Bepergian itu perlu. Nanti kita kapan-kapan bicara masalah pentingnya bepergian, ghurbah, pentingnya merantau. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka karena mereka telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak ini, mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara syukurnya adalah sembahlah Tuhannya Ka'bah. Ibadahlah kepada Tuhannya Ka'bah. Ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Di antara cara mewujudkan syukur adalah banyak-banyak ibadah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Allah Tuhannya Ka'bah itu yang memberikan kepada mereka makan ketika mereka lapar dan memberikan kepada mereka keamanan ketika mereka takut. Jadi di sini jelas sekali yang memberi makan kita adalah Allah. Yang memberikan keamanan kepada kita adalah Allah. Maka hendaklah falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhanmu yang memberi makan kamu, yang memberikan keamanan kepada kamu. Kamu diberi aman, diberi makan, tidak kamu sembah, berarti tidak syukur. Enggak syukur, nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kepingin oleh Allah diberi makan, Indonesia ini sejahtera, makmur, aman, damai, adil, aman ya. Maka hendaklah falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah. Ibadah kepada Allah. Dan ibadah jangan syirik. Kalau syirik, maka oleh Allah diberi ketakutan, diberikan kelaparan. Itulah tafsir semudah daripada dua surat yang dibaca tadi. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bagaimana semangat para salafus saleh ketika mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Kisahnya sangat banyak, sangat panjang. Dan tujuan pembahasan ini adalah agar kita termotivasi, kita semangat. Ilmu itu luar biasa. Ilmu itu adalah segala-galanya. Orang yang telah dapat ilmu, dia dapat segala-galanya. Orang yang tidak punya ilmu, dia kehilangan segala-galanya. Sebelum kita masuk pada kisah-kisah salaf, ada baiknya kalau kita berbicara tentang keutamaan ilmu. Dan orang-orang berilmu, tujuannya adalah agar kita termotivasi. Semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Ilmu segala-galanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala punya kitab. Judulnya itu Miftah Daris Sa'adah. Kunci kampung kebahagiaan. Yang sudah ditahqiq itu oleh Syekh Ali Hasan 3 jilid. Tebal-tebal. 3 jilid itu beliau hanya bahas keutamaan ilmu. Kalau kita baca kitab itu luar biasa. Ilmu segala-galanya. Kalau orang punya ilmu, dia punya segala-galanya. Kalau dia enggak punya ilmu, kehilangan segala-galanya. Kemudian juga di sana itu ada perbandingan antara harta dengan ilmu. Yang mana intinya al-ilmu khairun wa afdal minal mal. Ilmu itu lebih baik dan lebih afdal daripada harta. Mari kita sedikit bicara masalah keutamaan ilmu dan orang berilmu supaya kita terdorong untuk menjadi seperti mereka. Kita bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa, semuanya bisa. Jangan bilang tidak bisa. Bahkan sebagian dari salafus soleh dulu yang di kemudian hari dikenal sebagai orang yang alim, ulama besar. Sebagian di antara mereka itu mantan orang-orang nakal, mantan orang-orang jahat, mantan pelaku kriminal, mantan perampok, mantan ayyar, tapi taubatan nasuha. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mantan perampok tapi taubatan nasuha, jadi ulama besar. Bishr Al-Hafi, mantan orang yang rusak, ayyar, tapi beliau taubat jadi ulama besar. Jadi tidak ada istilah tidak bisa. Yang benar itu tidak mau. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atau kalau kita kembali kepada kisahnya Nabi Adam yang pernah kita bahas dulu, Nabi Adam dengan malaikat
Sampai akhirnya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Nabi Adam mempunyai ilmu yang malaikat enggak punya ilmu itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Malaikat enggak tahu. Sehingga malaikat hanya bisa berdoa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa. Subhanallah. Tapi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu syariat zaman dulu. Jadi zaman dulu itu boleh ya. Orang sujud kepada orang untuk menghormati, bukan menyembah, boleh zaman dulu. Kalau zaman Nabi Muhammad dilarang, tidak boleh. Karena kemarin itu ada yang tanya, biasanya orang itu kalau lewat ya, di depannya orang banyak itu kan, permisi, kula nuwun, sambil membungkukkan badannya kan. Nah itu hukumnya tidak boleh, hukumnya itu haram. Membungkukkan punggung itu haram, sama dengan sujud itu. Sujud itu tidak mesti menempelkan dahi di tanah. Membungkukkan punggung sama dengan sujud, itu tidak boleh, haram. Walaupun itu adat istiadat, kebiasaan, budaya, tapi ini nyimpang dari aturan syariat, harus dihilangkan. Harus dihilangkan, nyimpang dari syariat, dihilangkan. Kita manusia, sama-sama manusianya. Cukup permisi, nuwun sewu, tapi jangan membungkuk. Sopan, akhlak, permisi lewat, itu aja, enggak usah membungkukkan. Lalu ada yang mengatakan, lah malaikat itu kok sujud kepada Nabi Adam? Oh iya, itu syariat zaman dulu. Syariat zaman dulu itu boleh. Seperti juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, bapaknya, ibunya, dan saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Syariat zaman dulu boleh. Syariat sekarang tidak boleh. Pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada sebagian sahabat yang dari negeri lain. Di negara itu mereka melihat para murid itu sujud kepada para pemuka agama, sujud. Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wah, hal ini lebih pantas kami lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu ketika mereka pulang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak boleh ini. Kemudian beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau sekiranya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh sujud, tapi tidak boleh sujud. Sehingga ada satu kaidah yang berbunyi, syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid dalilun ala khilafihi. Syariat terdahulu adalah juga merupakan syariat kita, selama tidak ada dalil yang menyatakan beda. Kalau ada dalil yang menyatakan beda, berarti beda. Seperti ini, zaman dulu sujud kepada orang boleh, sekarang tidak boleh. Syariatnya beda. Jadi malaikat sujud kepada Nabi Adam itu karena ilmu. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat nomor 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini Allah bersaksi ya. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, dan orang-orang yang berilmu bersaksi. Subhanallah. Di sini oleh Allah digandeng antara Allah, malaikat, dan orang-orang berilmu. Ini berarti Allah mengangkat derajat orang berilmu itu sangat tinggi. Allah bersaksi, demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini diangkat tinggi derajatnya, digandengkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan malaikat. Luar biasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak
tahu. Tidak sama antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Sama atau tidak? Tidak sama. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi An-nas a'da ma jahilu. Manusia itu adalah musuh apa yang tidak mereka ketahui. Antara orang berilmu dan orang enggak punya ilmu biasanya itu enggak nyambung. Kenapa? Ini tahu, ini tidak tahu. Sehingga Allah menyebut orang yang tidak punya ilmu sama dengan orang buta. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar seperti orang yang buta? Jadi di sini Allah mengatakan orang yang punya ilmu dia adalah orang yang melihat. Orang yang tidak punya ilmu berarti dia orang yang buta. Subhanallah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berilmu bahwa mereka itulah yang tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran. Sekali lagi saya bicara ini semua dengan harapan memotivasi kita ya, motivasi kita untuk mencari ilmu. Nanti semakin kita masuk ke dalam, semakin kita tahu betapa utamanya ilmu. Ada dua orang beribadah berdampingan. Tapi antara dua orang ini di sisi Allah bedanya sama dengan langit dan bumi. Kenapa? Ini atas dasar ilmu, ini tanpa ilmu. Allah mengatakan memuji orang berilmu bahwa merekalah yang tahu kebenaran di dalam surat Saba ayat nomor 6. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Kata Allah, orang-orang yang diberi ilmu itu tahu bahwa yang diturunkan oleh Allah kepadamu adalah hak. Jadi kalau kita ingin tahu kebenaran, maka kita harus punya ilmu. Dan ilmu itu harus belajar. Dan belajar enggak boleh setengah-setengah, harus total. Sehingga para salafus saleh mengatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dah illa idza a'taitahu kullak. Ilmu tidak memberikan kepadamu sebagiannya kecuali kalau kamu berikan dirimu kepada ilmu secara total. Artinya kalau kita belajar setengah-setengah enggak dapat ilmu. Kalau kita belajar total baru kita dapat sebagian ilmu. Kemudian juga Allah memerintahkan kita supaya rujuk kepada ahli ilmu. Kembali kepada orang-orang berilmu kalau kita tidak tahu. Di dalam surat An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Supaya tahu. Tanyakan yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ada satu kisah. Kisah ini tentang Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dari Al-Quran. Quran lengkap. Tidak ada yang terluputkan dari Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Lalu ada dua orang Muslim dengan orang non-Muslim makan di satu restoran. Kemudian orang non-Muslim tadi itu ingin minta bukti kepada orang Muslim bahwa Al-Quran itu lengkap, semuanya ada dalam Al-Quran. Sambil meledek non-Muslim ini. "Hai Muslim, hai orang Islam, katanya di Quran itu semuanya ada. Tidak ada satupun yang terluputkan dari Al-Quran. Ayo, mana di Quran ada enggak resepnya bikin makanan ini?" Di restoran waktu itu, waktu makan. Kalau di kita ini ya mungkin makan apa? Makan gulai. Atau makan soto, atau rawon, atau apa lagi? Pecel. Ada apa enggak resepnya bikin pecel, soto? Orang Islam enggak mau kalah. Ada.
Soto ada, pecel ada, rawon ada, gulai ada, nasi kebuli ada, kambing open ada, semuanya ada. Tambah heran ini orang non-muslim ini. Ini maksudnya non-muslim meledek, tapi dia malah merasa diledek ini. Mana buktinya? Buktinya, sabar dulu. Dipanggilkan juru masaknya, ditanya, Pak, bagaimana caranya bikin ini, bikin soto ini. Lalu cerita juru masaknya, caranya bikin soto itu, ya ini bahannya campur-campur, semuanya terangkan sampai jadi soto. Kata orang Islam itu, di Quran ada persis seperti ini, persis resepnya. Tidak lebih, tidak kurang. Mana? Di surat apa? Di surat An-Nahl 43. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanyakan orang yang tahu. Betul apa enggak? Nah, kalau kamu kepingin tahu caranya soto, tanyakan yang tahu caranya bikin soto. Itu berarti di Quran ada jawabannya. Di Quran itu merupakan kaidah, rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya ada semuanya. Kalau diperinci semuanya, ya nanti tidak cukup. Nanti kita tidak pernah khatam baca Quran. Nah, diringkas 30 juz. Tapi intinya sudah ada di dalamnya semuanya. Karena itu kita berusaha menjadi orang-orang yang mengerti Al-Quran. Sehingga kita tidak pernah tersesat dalam perjalanan hidup kita. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Bahwa Nabi Muhammad menghibur. Allah menghibur Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, yang penting orang-orang berilmu itu tahu kebenaranmu. Orang-orang yang enggak mau tahu bodoh, ya biarkan aja. Buat apa dipikiri orang model seperti itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra 106 sampai 108. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ini Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an wahai Rasulullah diturunkan kepadamu, kamu bacakan kepada manusia pelan-pelan dengan bacaan yang bagus. Katakanlah kepada manusia, imanlah atau tidak berimanlah. Silakan milih mana. Iman untung dunia akhirat, enggak iman rugi dunia akhirat. Yang penting wahai Rasulullah, orang-orang yang berilmu itu mengakui kebenarannya. Kalau mereka mendengarkan Al-Quran, mereka sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Rabb kami, sungguh janji Tuhan kami pasti akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting orang-orang berilmu mengakui kebenaranmu. Orang enggak berilmu, orang jahil, ya mau diapakan? Diberitahu, mau alhamdulillah, enggak mau, enggak usah dipikiri. Jalan terus. Luar biasa. Al-Qur'an ini benar-benar luar biasa. Dan Islam itu adalah agama Iqra. Wahyu pertama turun adalah Iqra, baca, nulis, pinter. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memuji orang-orang berilmu bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ada di dalam dada mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut 49, "Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Bahkan dia itu adalah ayat-ayat yang jelas, yang terang, yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Subhanallah. Luar biasa. Jadi orang itu kalau hafal Al-Quran itu luar biasa. Hafid. Ayat-ayat Allah berada di dalam dadanya. Di dalam sini ada. Dada yang paling jelek adalah dada yang tidak ada Al-Qurannya. Karena itu kita dianjurkan menghafalkan Al-Quran semampu kita. Minimal kalau untuk kita ini juz amma harus hafal.
Juz amma tidak hafal, keterlaluan. Minimal juz amma harus hafal. Juz amma. Menghafalkan Al-Quran itu mudah. Yang sulit adalah menjaga hafalan. Menghafalkan Quran mudah. Kalau orang serius, Allah 2 tahun hafal. Tapi menjaga hafalan itu yang sulit. Allah menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan oleh Allah. Menghafal, membaca, mempelajari, tafsir, semuanya dimudahkan. Tapi kalau enggak diulang-ulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu bil Qur'an. Lahiya asyaddu tafassiyan minal ibili min uquliha. Hendaklah selalu kamu ulang-ulang bacaan Al-Qur'an, ta'ahud, dibaca rutin. Karena kalau tidak, maka dia itu lebih cepat lepasnya daripada onta dari ikatannya. Jadi onta begitu dilepas, cepat dia pergi. Demikian pula Al-Qur'an kalau enggak sering kita baca, langsung hilang. Langsung hilang, cepat sekali. Subhanallah. Alangkah senangnya kalau orang itu mati dalam keadaan 30 juz Al-Quran ada di dalam dadanya. Tapi bukan sekedar hafal langsung lalu dilupakan. Bukan. Sampai mati dia tetap hafal 30 juz. Ada atau tidak? Ada. Saya pernah ketemu langsung dengan orang seperti itu. Waktu di Arab Saudi, di Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di sana itu thalibul ilmi harus hafal Al-Quran. Kalau enggak hafal, disepelekan. Dan kita termasuk dari Indonesia ini yang kadang alasannya itu yang penting kan paham. Iya, yang penting kan paham. Ada seorang teman dari Bangladesh. Namanya Muhammad Rashid Abdul Qayyum. Hafizahullah ta'ala. Beliau cukup akrab dengan saya. Hafal Al-Quran, Masya Allah, seperti hafal surat Al-Fatihah. Hafalannya kuat sekali. Dan ngaji terus, mulutnya tidak pernah diam. Qomat kami terus. Ngaji terus. Nyetir mobil ambil ngaji. Terus, Masya Allah. Jadi seperti hafal Al-Fatihah. Lalu beliau cerita, dia punya 5 saudara. Semuanya hafal Quran kayak hafal Al-Fatihah. Allahu Akbar, luar biasa. Nah ini, orang-orang seperti ini kalau sampai mati hafal Al-Quran terus, Masya Allah luar biasa. Kitabullah ada di dalam dadanya. Itu jasadnya utuh, tidak hancur. Bumi takut makan jasadnya dia. Karena ada kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan orang-orang seperti itu enggak pernah mati. Dia sama dengan orang yang tidak pernah mati. Karena orang yang kena wahyu itu hidup. Walaupun badannya mati, tapi dia tetap hidup. Sebaliknya orang yang enggak kena wahyu, walaupun badannya hidup, dia sama dengan bangkai. Bangkai berjalan. Allahu Akbar, luar biasa. Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita semua cinta Al-Quran. Membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya. Di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau minta tambahan ilmu terus. Di dalam surat Thaha 114, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Doanya itu rabbi zidni ilma, ya Rabb, tambahlah untukku ilmu. Tidak ada Rabbi zidni mala. Ya Allah, tambahlah untukku harta. Tidak ada. Tambahlah untukku ilmu. Tapi kalau kita minta tambah harta. Antum milih mana? Punya teman, tiap ketemu dikasih ilmu. Sama punya teman, tiap ketemu dikasih uang. Milih mana? Ilmu tok, bosan deh. Duitnya gak metu. Ilmu itu di atasnya harta. Orang dermawan yang nomor 1 tingkatnya itu adalah dermawan memberikan ilmu. Itu al-jud raqam 1. Kedermawanan nomor 1 memberikan ilmu. Memberikan harta itu nomor sekian. Dermawan itu ada tingkatan-tingkatannya. Nomor 1 memberikan ilmu.
Dan itulah pekerjaannya Nabi, para Rasul memberikan ilmu. Berikan ilmu. Kalau harta itu gampang. Yang penting bisa makan, bisa pakaian. Yang penting tidak kelaparan. Alhamdulillah. Tugas kita mengabdi kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tambahan ilmu. Dan doa ini perlu kita panjatkan terus. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Berilah hamba kefahaman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang berilman dan berilmu derajatnya amat sangat tinggi, luar biasa. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allimun." Dunia ini terkutuk dan terkutuk semua yang di dunia kecuali zikir kepada Allah dan segala yang menjadi penyebab untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmunya. Jadi dunia terkutuk. Supaya kita enggak terkutuk, mari kita menjadi orang-orang yang berzikir, mari kita jadi orang-orang yang berilmu, yang mencari ilmu atau yang mengamalkan atau yang mengajarkan ilmu, supaya kita enggak terkutuk. Kalau enggak, kita masuk dalam mal'un, terkutuk di dalamnya. Dan ilmu yang dipuji di dalam Quran, di dalam hadis, maksudnya itu adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu wahyu yang dipuji. Ilmu umum itu perlu untuk mengatur kehidupan dunia. Dokter perlu untuk mengobati orang sakit, ya. Kemudian kimia, kemudian fisika, nuklir perlu untuk bikin bom, untuk nakut-nakuti orang kafir, supaya tidak ngawur, enggak seenaknya sendiri, seperti itu. Tapi kalau ilmu agama nomor satu, ilmu umum enggak masuk. Pujian Al-Qur'an, pujian hadis tentang ilmu umum enggak masuk. Walaupun ilmu umum itu dianjurkan untuk ngatur kehidupan dunia, tapi yang dipuji itu ilmu agama. Karena saya pernah ketemu seorang ilmu umumnya pinter luar biasa. Beliau seorang rektor, profesor, doktor, gelarnya banyak. Tapi ilmu agamanya, ya Allah, luar biasa. Amat sangat minim dan gak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali ilmu agama. Bahkan ngaji Quran gak bisa. Subhanallah, ini rektor, profesor, doktor, gelarnya banyak. Ngaji Quran gak bisa. Apakah terpuji orang seperti ini? Ya tentu gak terpuji sama sekali. Kecuali kalau dia bisa mengumpulkan antara dunia dengan akhirat, luar biasa. Ma ahsanad dina wad dunya idza ijtama'a la barakallahu fi dunya bila dini. Alangkah baiknya kalau dunia dan akhirat dan agama kumpul jadi satu. Allah tidak memberkati dunia kalau tanpa agama. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Allah berfirman pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ilmu pula di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Allahu akbar. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, dia tidak datang ke sana kecuali untuk kebaikan. Yang hendak dia ajarkan kebaikan itu atau kebaikan yang dia hendak belajar kebaikan itu, maka kedudukannya sama dengan orang yang jihad fi sabilillah. Nah, ini jangan lupa. Kalau ke Masjid Nabawi jangan lupa di sana belajar. Di sana tuh banyak halaqah, majelis-majelis taklim. Tinggal milih kita. Majelis taklimnya siapa? Majelis taklimnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi,
majelis taklimnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, majelis taklimnya Syekh Abdul Qadir Syaibah, majelis taklimnya Syekh Saleh Suhaimi, majelis taklimnya Syekh Muhammad Mukhtar Al-Amin Asy-Syankiti dan yang lainnya banyak, tinggal milih. Ba'da subuh ada, kemudian ba'dal maghrib ada, ba'dal asar banyak halaqah Al-Qur'an juga ba'da subuh. Kita jangan lupa kalau di sana ingat hadis ini. Barang siapa datang ke masjidku, Masjid Nabawi, dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang hendak dia pelajari atau hendak dia ajarkan kebaikan itu, maka dia seperti orang yang jihad fi sabilillah. Sebaliknya, wa man jaa'a li ghairi dzalik fa huwa bi manzilati rajul yanduru ila mata'i ghairihi. Dan barang siapa yang datang dengan tujuan selain itu, maka dia kedudukannya seperti orang yang menunggu barang milik orang lain. Enggak dapat apa-apa artinya. Barang milik orang ditunggu, nunggu barangnya orang, dia enggak dapat apa-apa. Kemudian di dalam riwayat At-Tabrani pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sampai semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan yang ada di laut, mereka semuanya bersolawat mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allahu Akbar. Masya Allah. Jangan sampai kita meninggalkan kesempatan ini. Allah bersolawat, Allah muji di depan malaikat. Malaikat bersolawat memintakan rahmat ampunan. Semut-semut berdoa, ikan-ikan berdoa kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kenapa semuanya berdoa? Karena kebaikannya itu dampaknya untuk semuanya. Kebaikannya berdampak untuk semuanya. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, "Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Akan datang kepadamu kaum-kaum yang mereka tujuannya mencari ilmu. Kalau kamu ketemu mereka, katakan kepada mereka, "Selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi para penuntut ilmu adalah wasiatu Rasulillah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah berpesan akan berbuat baik kepada para penuntut ilmu. Jadi kalau ada penuntut ilmu datang, ucapkan marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanad yang sahih, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu seperti orang yang paling rendah di antara kamu. Keutamaannya Rasulullah dengan orang yang paling rendah. Orang berilmu disamakan dengan Rasulullah, orang enggak berilmu sama dengan orang yang paling rendah. Allahu Akbar. Kemudian juga ada riwayat yang mirip seperti itu, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi." Keutamaan orang berilmu dibanding orang ahli ibadah saja yang kurang ilmunya seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang semuanya. Kenapa demikian? Karena kalau orang beribadah atas dasar ilmu, dia itu akan teguh, tegar, istiqomah, enggak mudah terpengaruh dan sulit untuk diakali karena atas dasar ilmu. Tapi kalau orang tidak atas dasar ilmu, gampang sekali dibohongi, diakali. Gampang sekali diselewengkan. Karena itu kalau ada orang taubat, baru taubat, lalu dia jadi ahli ibadah, ini sementara ilmu masih kosong, ini rawan. Gampang sekali dia kembali. Sampai ada kisah satu orang alim, beliau itu setelah sholat malam, tahajud, bertafakur, berzikir kepada Allah, tiba-tiba ada asap masuk ke dalam kamarnya.
Lalu asap itu membentuk satu bentuk. Kemudian mengatakan asap itu ana rabbuk. Al-an ahlaltu ma harramni. Semua yang aku haramkan halal untuk kamu. Yang didatangi ini orang alim, punya ilmu, ngerti. Lalu dia mengatakan, ikhsa' aduwallah. Pergi, kamu adalah musuh Allah. Kamu adalah setan. Kemudian apa kata asap itu? Kata asap itu, kamu lulus. Padahal aku baru saja menyesatkan sekian banyak orang. Karena kalau orang bodoh gak punya ilmu, ketika dikatakan seperti itu, aku adalah Tuhanmu, sekarang semuanya halal untuk kamu. Wah, langkah senangnya dia. Wah, saya telah mencapai hakikat kalau gitu. Hakikat kafir. Hakikat kekafiran. Iya, banyak orang seperti itu karena kebodohannya. Halal. Bir hitam katanya sama dengan kopi. Ya, sampai hakikat kekafiran. Bahaya sekali. Karena kebodohan. Kemudian beliau ini ditanya, loh Anda kok tahu kalau itu? Saya tahu kalau dia setan dari Al-Quran. Pertama-tama, dia itu membentuk satu bentuk. Sementara Allah berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun Allah berbentuk kayak itu. Bahwa sekarang yang haram itu halal untuk aku. Yang haram semuanya halal. Gak mungkin. Karena Allah berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin menyuruh orang berbuat keji, enggak mungkin. Berarti dia bukan Allah, setan berarti dia ini. Nah, inilah berkat apa? Ilmu. Demikian pula ketika ada orang yang bunuh 99 orang. Membunuh 99 orang, dia kepingin taubat. Tanya, di mana ada orang saya kepingin taubat? Biasanya kalau ada orang kepingin taubat kan melalui petunjuk ya, petunjuknya orang yang ngerti. Mana orang yang ngerti? Saya kepingin taubat. Oh, di sana ada fulan, abid, ahli ibadah. Datang ke sana. Lalu dia cerita, ya Syekh, ini ada orang sudah bunuh 99 orang, sekarang mau taubat. Bagaimana Syekh? Wah, tidak bisa itu, tidak bisa. Dia sudah bunuh 90, mau taubat, aku enak. Ya sudah, kalau gitu tak jangkep no Syekh, 100. Dibunuh Syekhnya. Sekalian, orang mau taubat, ditutup pintunya sama dia. Digenapkan sudah 100. Tapi tetap kepingin taubat dia. Dia bertanya, mana tempatnya orang alim yang ngerti, saya mau taubat melalui tangannya dia, saya mau taubat. Lalu ada tunjuki sana ada orang alim, ilmu, punya ilmu. Datang ke sana, ya Syekh, ini ada orang mau taubat. Dia sudah bunuh 100 orang. Apakah bisa taubat Syekh? Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Silakan taubat, silakan. Wah, senang dia. Senang mau taubat. Laksanakan syaratnya taubat, menyesal. Jangan berbuat lagi, janji enggak akan ngulangi selama-lamanya, yang banyak amal soleh. Kemudian kamu hijrah. Karena tempatmu, kampungmu, tempatnya orang enggak karu-karuan. Kalau kamu tetap tinggal di situ, kamu rusak lagi nanti. Kamu pergi ke sana kamu. Berangkat. Di tengah ajal datang menjemput dia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat adab rebutan. Malaikat adab, malaikat neraka rebutan. Bagianku. Karena dia taubat. Karena dia membunuh 100 orang dan belum berbuat baik. Allah ngirim malaikat ketiga untuk memberitahukan. Kamu ukur saja antara dua bumi. Tempat yang lebih dekat mana, berarti dia masuk golongan itu. Kalau dekat tempat tinggalnya, berarti dia masih ahli neraka. Kalau dekat tempat taubatnya, berarti dia ahli surga. Disebutkan juga dalam riwayat tempat taubatnya, Allah mengatakan kepada bumi tempat tinggalnya dia, ternyata lebih dekat tempat taubatnya dia cuman 1 jengkal. Dibawa oleh malaikat rahmat menuju surga. Membunuh 100 orang, belum pernah, tapi dia sudah taubatan nasuha, bersih. Allahu Akbar. Itulah faedahnya apa? Faedahnya apa? Ilmu. Nanti insyaallah masih panjang pembicaraannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berilmu, yang terus belajar, yang ilmu kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.